BSD belakangan ini disahkan oleh Pak Jokowi sebagai kawasan ekonomi khusus. Nah, apa keunggulan dari kawasan ekonomi khusus ini dan apakah akan mempengaruhi kinerja dari emiten Bumi Serpong Damai atau BSDE? Untuk penjelasan lengkapnya, stay tune terus di video ini. Oke, nah jadi belum lama ini BSD disahkan ya oleh Pak Jokowi, tepatnya pada tanggal 7 Oktober 2024 dan selang beberapa hari setelahnya, tepatnya di tanggal 11 Oktober, harga saham BSD sempat naik sekitar 8%-an. Nah, mungkin di sini teman-teman bertanya, sebenarnya apa sih pemanfaatan dari kawasan ekonomi khusus ini dan seberapa besar dampaknya terhadap emiten BSDE? Oke, nah jadi KEK atau kawasan ekonomi khusus itu adalah area geografis yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tujuan pengembangan ekonomi tertentu. Nah, jadi KEK ini digunakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di lingkungan tersebut. Nah, apa aja manfaatnya? Yang pertama, ada kebijakan fiskal. Nah, perusahaan di kawasan ekonomi khusus ini akan mendapatkan insentif pajak seperti pengurangan atau pembebasan pajak penghasilan dan pajak impor. Misalnya, pembebasan atau penangguhan bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak penghasilan. Nah, termasuk juga untuk kepabeanan dan cukai untuk kawasan ekonomi kreatif. Nah, nggak cuma fiskal, ada juga nih fasilitas non-fiskal. Nah, emiten yang mendapatkan label KEK ini akan mendapatkan fleksibilitas seperti kemudahan pemasukan dan pengeluaran barang, keimigrasian, dan pembatasan impor. Nggak cuma itu, fasilitas ketenagakerjaan dan perizinan berusaha juga dapat dipermudah. Nah, lalu apa untungnya semua itu? Apakah akan menambah revenue dari emiten BSD? Ya. Nah, jadi secara tidak langsung dengan adanya KEK ini, BSD akan membangun economic mode tersendiri, di mana hal ini akan menambah value added dan daya tarik ke lokasi BSD City. Nah, kita harus tahu nih, yang menjadi daya tarik orang membeli properti itu adalah lingkungan dan lokasi yang strategis. KEK yang punya segala kelebihan ini jadi membuat lingkungan area sekitar BSD menjadi semakin mahal. Anyway, waktu saya dan RK Platinum Member melakukan company visit ke emiten BSDE, BSD City ini udah kelihatan siap banget nih. Ada biomedical school, international school, ada multinational company juga, ada startup di area KEK yang dimana semuanya ini terkoneksi. Adanya kawasan ekonomi khusus ini yang tadinya dokter luar negeri nggak bisa buka praktek di Indonesia, jadi bisa buka praktek di Indonesia. Jadi BSD City ini ya menjadi tempat dari anak sekolah, orang tua kerja, dan tempat tinggal di satu lingkungan yang sama. Belum lagi ketika saya di sana, proyek jalan tol juga semakin menambah nilai properti dari BSD City. Terutama di jalan tol Serpong Balaraja yang kontraktornya 100% di bawah BSD sendiri. Ya, hal ini untuk meningkatkan mobilitas ke kawasan BSD City. Adanya jalan tol tersebut juga semakin meningkatkan traffic. Per first half 2023 itu ada sekitar 25.000 kendaraan per hari yang menggunakan jalan tol tersebut. Dan di sepanjang first half 2024 ini, rata-rata ada 33.000 kendaraan per harinya. Jadi ada peningkatan traffic kurang lebih 32%. Belum lagi BSD ini lagi bangun AI buat rambu lalu lintasnya. Dimana kalau misalkan kita jalan nih, otomatis by AI lampunya bisa hijau terus. Jadi ya udah kita bisa lihat ya, orang yang beli di BSD City ya nggak cuma beli tempat tinggalnya, tapi dapat lingkungan yang nyaman juga. Dan for your information, BSD jual properti residensial dengan rentang harga yang relatif tinggi ya. Paling murahnya sekitar 1,2 M. Yang dimana harga rumah sendiri itu biasanya berada di kisaran 2 miliar sampai ya ada yang 20 miliar juga. Nah, apalagi dengan kawasan ekonomi khusus ini ya harga rumahnya bisa makin mahal. Ada fakta yang menarik juga nih ketika saya ke BSD City dan bertemu dengan manajemennya waktu lalu. Penjualan perumahan di atas 5 miliar rupiah, kontribusinya itu mencapai 45% loh. Sedangkan unit perumahan yang 2-4 miliar itu sekitar 30% dan yang di bawah 2 miliar itu kontribut sekitar 20%. Dan jangan kaget, unit 5-10 miliar itu cuma 10%. Di atas 10 miliar, nah ini kontribut 35%. Nah, jadi sudah terlihat ya, kalau penjualan bisa saja terjadi kenaikan karena kawasan ekonomi khusus yang sudah diresmikan di kawasan BSD. Mungkin bukan secara jumlah unit yang bertambah, tapi secara jumlah nilai, maka akan mempengaruhi revenue dari kawasan BSD City ini. Dengan adanya kawasan ekonomi khusus, saya rasa ini juga bisa jadi game changing ya, atau branding tersendiri
agar kawasan di BSD City ini semakin prestis. Dan kalau kita lihat juga, BSD ya punya land bank terbesar juga, yang kalau kita hitung land banknya, valuasi dari BSD ini hitungannya juga masih cukup murah. Oh ya, seperti yang sudah saya mention sebelumnya, belum lama ini saya dan teman-teman RK Platinum member juga berkesempatan nih untuk melakukan company visit ke emiten BSDE. Selama visit tersebut kita sangat banyak mendapatkan insight yang didapatkan dari manajemen ya, dan juga ada penjelasan on-site langsung dari pihak Investor Relation BSD, yaitu Pak Ricardo Darmawan dan juga Pak Michael. Saya dan RK Platinum member juga berkesempatan untuk melihat proyek yang sedang dibangun atau digarap oleh BSD, dan ini sangat mempengaruhi keputusan investasi kita nih. Nah, jadi jika kalian mau dapat kesempatan untuk dapat informasi manajemen terlebih dahulu dan bisa mengunjungi company visit selanjutnya, kalian bisa join RK Platinum member. Nah, linknya saya sediakan di sini atau teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor dan penasihat investasi terdaftar di OJK. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.